Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Insyiro Rasika Buran Gading dengan NIM 220404501015. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan komunikasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Kita mulai pembahasan dari pengertian keterampilan komunikasi konseling. Komunikasi konseling adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling dalam menemukan alternatif pilihan secara tepat menghadapi permasalahan yang dialami. Ada beberapa keterampilan-keterampilan dalam konseling, antara lain yang pertama keterampilan attending. Keterampilan ini bertujuan menghampiri klien agar menjadi akrab dan mau terlibat dalam pembicaraan. Ada 3 komponen yang terpenting dalam keterampilan ini, yaitu kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Kemudian ada keterampilan empati. Keterampilan ini bertujuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Keterampilan ini dilakukan bersamaan dengan attending. Empati ada 2 macam, yaitu empati primer, yaitu hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Dan juga empati tingkat tinggi, yaitu kepahaman konselor terhadap perasaan, keinginan, pikiran, dan pengalaman klien. Kemudian ada keterampilan refleksi. Keterampilan ini bertujuan untuk menangkap dan memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Refleksi ada 3 jenis, yaitu refleksi perasaan, refleksi pengalaman, dan refleksi pikiran. Kemudian ada keterampilan eksplorasi. Keterampilan ini untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu berterus terang dalam proses konseling. Kemudian ada keterampilan menangkap pesan utama. Keterampilan ini bertujuan untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan, dan pengalamannya. Konselor menangkap pesan utama dan menyatakannya dengan bahasa konselor sendiri secara sederhana dan mudah dipahami, karena seringkali klien berbelit dalam mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya. Kemudian ada keterampilan bertanya untuk membuka pertanyaan. Keterampilan ini memudahkan konselor dalam membuka percakapan karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien sehingga pertanyaannya menjadi pas. Kemudian ada keterampilan bertanya tertutup. Bentuk pertanyaan dalam keterampilan ini sering dimulai dengan kata-kata apakah, adakah, dan harus dijawab oleh klien dengan kata ya atau tidak atau dengan kata-kata singkat. Kemudian ada keterampilan dorongan minimal. Keterampilan ini bertujuan untuk membuat klien terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan. Dalam keterampilan ini ada dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikatakan klien, seperti oh, ya, terus, lalu, dan seperti itu. Kemudian ada keterampilan interpretasi. Tujuan dari keterampilan ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan, atau perilaku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Kemudian ada keterampilan mengarahkan. Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Jadi keterampilan ini sangat diperlukan. Kemudian ada keterampilan menyimpulkan sementara. Agar pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan makin jelas, maka setiap periode waktu tertentu bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan. Kemudian ada keterampilan memimpin. Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ada keterampilan konfrontasi. Keterampilan ini menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa badan perbuatan konseli. Kemudian ada keterampilan menjernihkan. Keterampilan ini untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Kemudian ada keterampilan memudahkan. Keterampilan yang membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Kemudian ada keterampilan diam. Keterampilan ini sangat penting dengan cara attending. Dalam diam, komunikasi dilakukan dengan nonverbal, bertujuan untuk menanti klien sedang berpikir dan menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien bebas berbicara. Kemudian ada keterampilan mengambil inisiatif. Keterampilan ini penting ketika klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipasif. Kemudian ada keterampilan memberi nasihat. Keterampilan ini sebaiknya dilakukan ketika klien meminta. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkan apakah pantas memberi nasihat atau tidak agar tujuan konseling yaitu kemandirian klien tetap tercapai. Kemudian ada keterampilan pemberi informasi. Sama halnya dengan pemberian nasihat, jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya jujur mengatakan bila tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian ada keterampilan merencanakan, yaitu ketika menjelang akhir konseling, konselor harus dapat membantu klien untuk membantu rencana berupa suatu program action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan diri klien. Yang terakhir ada keterampilan menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut.
Kemudian kita lanjut pada pembahasan tujuan keterampilan komunikasi konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength, yaitu kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseli memberdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseli untuk dapat berubah dalam cara berpikir dan dalam tindakan mereka sehari-hari, sehingga terhindar dari konsekuensi-konsekuensi negatif. Demikianlah yang dapat saya bahas dalam materi komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.